Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus perusakan pos Ditlantas Polda Sumsel. Kota Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan deras dengan durasi panjang lebih awal. Polda Sumsel memastikan layanan publik tetap berjalan normal meski pos Ditlantas sempat dirusak sekelompok remaja. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Di informasi pertama saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penculikan dan penganiayaan 6 orang tak dikenal. Aksi itu diduga dipicu rasa kesal para pelaku karena korban menolak menyewakan lapak dagangan. Yoga Wahyudi, korban penculikan dan pengeroyokan di Palembang, mengalami luka lebam di tubuhnya. Korban melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa bermula saat seorang pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Saat korban lengah, 2 orang lainnya menariknya secara paksa ke dalam mobil. Di dalam kendaraan, korban dibawa berkeliling kota dan dianiaya menggunakan kayu dengan wajah ditutup pakaian sebelum akhirnya diturunkan di jalan. Korban menduga aksi tersebut dilakukan orang suruhan seorang pedagang donat. Dugaan itu muncul karena korban yang memiliki lahan berjualan di kawasan bukit tidak memperpanjang sewa lapak pada pedagang tersebut. Ada mobil dia cepat dia mukulin, dia nonjok bagian kai. Di lokasi daerah pengejaran, tambahnya lagi kita diajak di rumah. Pakai senjata tak dengan begitu? Pakai senjata tak? Pakai apa? Kayu gelam, sama kursi plastik. Tidak, kalau kursi tidak, cuma kan aku lapak itu kita sewa lagi sama bosnya. Tapi pihak anak buahnya tidak senang nak pengen di situ jualan. Nah, disitulah mungkin dia tidak senang tuh. Laporan korban sudah diterima polisi, sementara identitas para pelaku kini masih dalam penyelidikan unit reskrim Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus perusakan pos Ditlantas Polda Sumsel yang terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Selain itu, 2 orang lainnya turut diamankan setelah terbukti positif mengonsumsi narkoba. Setelah mengamankan 63 orang terkait perusakan sejumlah pos polisi di Palembang, termasuk pos Ditlantas Polda Sumsel dan pos kantor DPRD Sumsel, penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, mereka terbukti terlibat dalam aksi perusakan. Sementara dugaan adanya pihak yang mengajak atau menghasut masih terus ditelusuri. Aksi tersebut dilakukan para tersangka usai konvoi sepeda motor setelah balap liar. 52 orang lainnya yang sempat ditangkap dipulangkan dengan memanggil orang tua masing-masing. Dalam operasi yang sama, polisi juga menangkap 2 orang yang ikut balap liar karena terbukti positif mengonsumsi narkoba. Keduanya diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk penanganan lebih lanjut. Kegiatan atau perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan terjadi setelah mereka melakukan balap liar berdasarkan keterangan yang kita ambil dari para tersangka. Setelah balap liar, mereka ikut konvoi dan bersama-sama melakukan pengerusakan di beberapa lokasi yang terjadi di Kota Palembang. Dari yang 11 ini semuanya pelaku tindak pidana di lapangan. Untuk yang menghasut sedang dilakukan penyelidikan. Kini 9 tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengantisipasi terulangnya aksi perusakan yang sempat terjadi beberapa hari lalu, Polda Sumatera Selatan menggelar patroli skala besar di Palembang.
Selama 3 hari, polisi memastikan situasi di berbagai objek vital tetap aman dan kondusif. Polda Sumatera Selatan bersama TNI menggelar patroli skala besar di Palembang menyusul aksi perusakan yang terjadi pada 31 Agustus 2025 lalu. Rute patroli dimulai dari Mapolda Sumsel, melewati kantor DPRD Sumsel, kantor gubernur, hingga sejumlah titik vital lainnya. Patroli yang sudah berlangsung 3 hari ini digelar untuk mencegah aksi susulan sekaligus menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Penyisiran dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam, tak hanya di objek vital, tetapi juga di berbagai fasilitas umum. Kita melaksanakan patroli skala besar dengan rekan-rekan kita TNI. Nah, yang kita sambangi itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama objek-objek vital, baik objek vital bank maupun pasar, kemudian objek vital nasional juga, ya, pelabuhan, termasuk Pertamina dan yang lain. Nah, hal ini kita setujukan untuk agar masyarakat merasa tenang. Kita laksanakan pagi, siang, malam. Bahkan malam kita melaksanakan beberapa kali sehingga subuh. Sehingga kita bisa meminimalisir keributan-keributan yang ditimbulkan oleh adik-adik kita yang balapan-balapan liar maupun tawuran yang ada di Kota Palembang. Situasi Palembang saat ini terpantau aman dan kondusif. Sementara itu, pelayanan publik di kantor Ditlantas Polda Sumsel yang sempat terganggu akibat perusakan kini berangsur kembali normal. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumsel memastikan layanan publik tetap berjalan normal meski pos Ditlantas sempat dirusak sekelompok remaja. Sementara itu, besaran kerugian akibat insiden tersebut masih dalam proses pendataan. Setelah menetapkan 9 orang sebagai tersangka perusakan pos Ditlantas Polda Sumsel pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari, kepolisian memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Meski dalam kondisi terbatas, layanan di kantor Ditlantas Polda Sumsel tetap diupayakan maksimal untuk masyarakat. Kerugian akibat perusakan masih dihitung, termasuk 1 mobil patroli yang turut dibakar bersama pos tersebut. Selain kantor Ditlantas, sejumlah pos polisi di Palembang dan pos pengamanan DPRD Sumsel juga menjadi sasaran. Aksi itu diduga dilakukan setelah sekelompok geng motor menggelar balap liar. Layanan masih tetap berjalan, ya, meskipun memang ada keterbatasan karena fasilitas ada yang sedikit rusak ya. Namun Polda Sumsel tetap berkomitmen pelayanan harus jalan karena kita melayani masyarakat ya, agar masyarakat ya juga tidak resah dan terpenuhi ya semua kebutuhan yang diharapkan oleh Polri. Demikian ya. Untuk anggota yang mobilnya terbakar, Pak, jadi gimana patrolinya sekarang, Pak? Ya, untuk sementara masih dihitung kerugiannya, nanti itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dalam penanganan kasus ini, polisi sempat mengamankan 63 orang. Dari jumlah itu, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara 52 lainnya dipulangkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Kota Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan deras dengan durasi panjang. Kondisi ini memicu resiko bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor, sehingga pemerintah dan masyarakat diminta lebih waspada. Aktivitas cuaca global turut mempengaruhi kondisi di Sumatera Selatan. Indeks dipoli mode yang bernilai negatif, suplai uap air dari barat, serta pengaruh gelombang ekuator Rossby mendorong pertumbuhan awan hujan cukup signifikan. Ditambah pola angin yang mendukung, potensi hujan di wilayah ini meningkat dalam beberapa hari ke depan, dengan intensitas mulai dari ringan hingga lebat. Pantauan menunjukkan Kota Palembang dan sejumlah daerah lain di Sumsel berpotensi mengalami hujan berdurasi panjang. Kondisi ini membuat masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan, mengingat risiko bencana seperti banjir hingga tanah longsor. Beberapa hari ke depan kami memang masih melihat ada potensi hujan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga memang hari hujan di Sumsel akan semakin banyak. Meningkatnya potensi hujan bisa jadi
musim hujan ini akan lebih awal. Kalau untuk Kota Palembang saat ini waspada banjir atau genangan dengan potensi hujan lebat. Sedangkan untuk Sumatera Selatan sendiri kami himbau kewaspadaan untuk bencana hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Potensi banjir longsor yang tinggi di Sumatera Selatan, wilayah Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Muara Enim, Musirawas Utara, dan Lubuk Indah. Curah hujan yang masih tinggi meski berada di musim kemarau juga membuka kemungkinan musim hujan tiba lebih awal pada tahun ini. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbangsel. Anda masih bersama kami, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Dalam vonis Majelis Hakim, Rohidin terbukti melakukan tindakan melawan hukum dengan memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memeras kepala dinas. Vonis penjara 10 tahun yang diberikan hakim terhadap Rohidin ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, selama 8 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah. Tak hanya itu, seluruh aset milik Rohidin juga disita dan dikembalikan ke negara untuk mengganti kerugian dari korupsi yang dilakukannya, serta hak politiknya dicabut selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan pidana denda sebesar 700 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rohidin Mersa dengan pidana penjara dengan pidana pengganti. Atas vonis 10 tahun penjara, Rohidin mengatakan masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kalau banding kita lihat situasinya. Saya kira soal banding, soal panjang hukuman tidak jadi persoalan. Yang penting itu dalam keputusan itu kebenaran terungkap dan keadilan kita dapatkan. Betul. Selain Rohidin Mersa, mantan Sekda Isnan Fajri juga divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sedangkan Efriansyah yang merupakan ajudan Rohidin divonis 5 tahun penjara. Rohidin sebelumnya terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK atas kasus gratifikasi dan pemerasan demi keperluan Pilkada 2024 lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Warung bakso di kawasan Pantai Panjang menjadi target penggerebekan petugas gabungan. Benar saja, dari lokasi ini petugas mendapati aktivitas penjualan minuman keras berbagai merek dan minuman tuak. Petugas lalu menyita minuman keras tersebut dan menjaring pengunjung untuk diperiksa. Mirisnya, terdapat sejumlah pelajar yang kedapatan tengah mengonsumsi minuman keras di lokasi. Selain menggerebek warung berkedok warung bakso, petugas juga merazia sejumlah tempat hiburan malam. Kan itu hasil informasi dari teman-teman Satpol PP bahwasanya sebenarnya di pinggiran pantai itu sudah dilakukan himbauan. Maka tadi kita datang ke sana pas kebetulan lagi patroli, pas kita cek ternyata bukan warung bakso. Dia memang warung bakso, usahanya bakso, tapi kalau malam itu mungkin menjual juga minuman jenis tuak. Kita lagi dalamin tuaknya dari mana. Tuak yang masih dari pantai itu kita dalami. Ya, nanti kita bisa lakukan tindakan. Termasuk juga tadi ada jenis razia ini digelar sebagai langkah pencegahan
Mengingat tindak kriminal jalanan seperti begal belakangan marak terjadi di Kota Bengkulu, terutama pada malam hari. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Tim unit Reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong, menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Pemukulan kepala korban oleh pelaku di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, saat korban tengah menunggu temannya. Namun dari arah belakang pelaku menggunakan sepeda motor langsung memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 3 kali. Melihat kepala korban berdarah, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Saroni, pelaku penganiayaan korban terhadap Lia, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku pasrah dan tidak ada perlawanan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mestong. Dari hasil proses penyidikan kami, tersangka melakukan perbuatan ini baru 1 kali. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luka penganiayaan yaitu si tersangka memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 1 kali, mengeluarkan darah dan sudah kami visum. Dan dari hasil visum terdapat luka di kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Mestong, dijerat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Demi melestarikan satwa dilindungi dan mengembalikan fungsi ekosistem, PKSDA Jambi bersama PT Restorasi Ekosistem Indonesia melepas liarkan 23 ekor satwa liar di Hutan Harapan, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satwa lindung yang dilepas liarkan terdiri dari 2 ekor beruang madu, 3 ekor berang-berang, 4 ekor burung tiung mas, dan 14 ekor ular sanca batik. 2 beruang madu berusia 27 dan 28 bulan sebelumnya dipelihara warga, lalu diselamatkan PKSDA, direhabilitasi di tempat penyelamatan satwa Jambi. Sementara satwa lain berasal dari pengiriman Jakarta. Sebelum dilepas liarkan, seluruh satwa telah menjalani proses observasi, pemeriksaan medis, dan koordinasi teknis. Hutan Harapan dipilih sebagai lokasi pelepas liaran karena memiliki 3 tipe habitat, hutan alam, semak belukar, dan perairan, dengan keragaman vegetasi serta sumber pakan alami. Berdasarkan data Reki, Hutan Harapan menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 jenis flora, 64 spesies mamalia, 312 jenis burung, 71 reptil, 55 amfibi, dan 123 spesies ikan termasuk satwa kunci seperti harimau Sumatera dan rangkong gading. Hutan Harapan ini adalah dikelola oleh PT Reki, ini konsesi tetapi dengan mekanisme restorasi ekosistem dan secara habitat memenuhi syarat untuk dilepas liarkan satwa-satwa ini. Jadi sekaligus ini juga untuk mengembalikan atau menambah keanekaragaman hayati yang ada di Hutan Harapan PT Reki. Jadi harapannya satwa-satwa ini pertama dapat kembali berkembang di habitat alaminya, menambah populasi dan mempunyai peran secara ekologi di habitatnya. Kawasan restorasi ekosistem ini juga dijaga oleh tim patroli, tim monitoring keanekaragaman hayati, serta 79 unit kamera trap. Untuk metode pemantauan dari masing-masing spesies ini berbeda-beda. Yang pertama itu dengan beruang madu, kita memasang kita memasang kamera trap di beberapa titik yang itu bisa mengidentifikasi keberadaan dari beruang madu. Kemudian beruang madu ini diamati juga melalui survei okupansi. Kemudian untuk spesies ular dan berang-berang karena dilepas liarkan atau dirilis dalam satu lokasi, kemungkinan secara intens selama 1 minggu ini kita akan melakukan penyisiran apakah satwa atau spesies itu masih dalam lokasi tersebut atau tidak. Dan yang terakhir burung, ini kita melakukan survei burung, jadi pengamatan secara langsung karena lokasinya sama seperti ular dan berang-berang adalah penyisiran selama 1 minggu.
ke depan. Kerjasama BKSDA dan PT Reki diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan habitat alami di Sumatera. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung. Dalam unjuk rasa menyampaikan aspirasi tuntutan kepada pemerintah. Dalam aksi kali ini, mahasiswa membawa 10 tuntutan diantaranya mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, potong tunjangan dan gaji DPR, tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, memerintahkan Presiden Prabowo memecat menteri-menteri yang problematik. Sementara tuntutan lainnya yakni meminta Presiden menekan ketua partai yang menduduki jabatan di eksekutif maupun legislatif untuk diberhentikan atau direstrukturisasi dan adili pelaku pembunuhan Afan Kurniawan. Massa aksi juga meminta adanya evaluasi kinerja Polda Lampung, menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merugikan rakyat, menolak efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, hingga berhenti menggunakan pajak untuk menindas rakyat. Tadi semua Forkopimda itu turun semua, DPRD, Gubernur, Pangdam, Kapolda, semua instansi yang terkait itu turun semua menemui kita. Dan mereka menandatangani apa yang menjadi tuntutan yang membuktikan bahwa mereka menyepakati tuntutan-tuntutan kita untuk disampaikan kepada pusat. Ada tenggat waktu atau gimana? Nah, tenggat waktu ada 24 jam. Kali 24 jam tadi untuk apa tindakan merespon. Minimal mereka sampaikan langsung ada bukti bahwasanya ke DPR sampai. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Lampung Melawan berlangsung damai dan kondusif, di mana Gubernur Lampung bersama Pangdam 21 Raden Inten, Kapolda Lampung, Ketua DPRD dan Kajati menemui massa aksi guna mendengarkan segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. Dalam wawancaranya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa bersama lapisan masyarakat lainnya yang berlangsung dengan damai dan kondusif. Ia berjanji akan membawa segala tuntutan massa aksi ke pemerintah pusat. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah dan Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Dan tadi juga ada hadir perwakilan dari anggota Ketua DPR dan perwakilan fraksi lengkap semua tadi ikut juga mendampingi menemui mahasiswa. Usai segala tuntutannya diterima oleh pemerintah, massa aksi dari mahasiswa Aliansi Lampung Melawan langsung membubarkan diri, meninggalkan lokasi kawasan gedung DPRD secara tertib pada Senin sore. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Ratusan driver ojek online di Kota Pangkal Pinang melakukan aksi 1000 lilin di Tugu 0 km Pangkal Pinang. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan kemanusiaan untuk mengenang seorang driver ojol, Afan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas mobil rantis Brimob saat demonstrasi sedang berlangsung di gedung DPR RI pada Kamis lalu. Dalam aksi damai tersebut, para driver ojol membacakan surat pernyataan dengan beberapa poin tuntutan dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Bangka Belitung. Mereka meminta agar pelaku diproses hukum secara transparan. Ada 4 poin, ya kita minta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya dan transparan, ya. Dan juga dipecat secara tidak hormat. Itu saja. Oke, Bang, dengan hadirnya Kapolda sendiri, Bang, seperti apa respon kita dan harapan kita sendiri? Ya, harapan kita dengan datangnya Bapak Kapolda, ya kita bersyukur bahwa beliau cukup merespon apa yang terjadi saat ini dan antusias dari teman-teman cukup beliau menghargai bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya kami yang merasakan, tetapi beliau dengan hadirnya beliau merasakan sendiri juga. Demikian. Ya, kita bersama Ketua DPRD, Kapolres Pangkal Pinang, Dirintel dan seluruh ojol
Bangka Belitung melaksanakan penyalahan lilin doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan Zulkifli yang meninggal di Jakarta. Tentunya semoga Syahid Husnul Khotimah. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Dan saya tadi menerima pernyataan yang harus saya bawa ke Kapolri. Ada 4 hal yang dibacakan tadi dan insya Allah akan saya kirim ke Jakarta untuk disampaikan kepada Kapolri. Para ojol berharap agar tuntutan mereka disampaikan langsung ke Kapolri agar pelaku segera diadili dan dipecat secara tidak hormat. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Sebanyak 69 siswa tingkat SD hingga SMP di Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir harus mendapat perawatan di puskesmas dan hingga kini 13 diantaranya masih dirawat. Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini di Pedamaran Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebanyak 69 siswa SD hingga SMP dilarikan ke puskesmas dan 13 diantaranya masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan Oki telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa. Dari informasi sementara, keracunan diduga terjadi usai para siswa menyantap soto yang menjadi menu program MBG pada Selasa 2 September 2025. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan melakukan pengecekan berkala ke setiap SPPG mulai dari proses memasak hingga makanan diterima siswa. Guru juga diimbau agar lebih dulu memeriksa menu sebelum dibagikan. Laporan dari Dinkes Oki itu ada 69 yang terdampak dari siswa SD dan SMP. 69 itu saat ini yang masih di puskesmas tinggal 13. Mengecek makanannya dengan kasat mata, lihat apakah makanannya berubah warna. Nah, kalau ada kecurigaan misalnya makanannya sudah bau nih, berlendir, kemudian sudah berubah warna dan ketika dicicip sudah basi. Nah, itu jangan sampai dibagikan ke siswa, jangan disuruh siswanya untuk dimakan, tapi di stop. Selain itu, Dinkes Sumsel bersama Fakultas Kedokteran Unsri kini memberikan edukasi tentang higienitas makanan. Upaya ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa kembali terjadi, mengingat peristiwa ini sudah 3 kali terjadi di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga akibat lomba tahan napas saat mandi di Sungai Musi, 2 anak di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam. 1 korban telah ditemukan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Satu dari 2 anak yang tenggelam saat mandi di Sungai Musi, Palembang, akhirnya ditemukan pada Selasa 2 September 2025 siang. Korban bernama Muhammad Alfi, 7 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Alfi ditemukan pengapung sekitar 31 meter dari titik awal ia tenggelam. Proses evakuasi diwarnai isak tangis ayah korban yang sejak lama menunggu anaknya ditemukan. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Pencarian korban di hari kedua ini, korban ditemukan mengapung dalam keadaan naik delta. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP sejauh 31 meter. Untuk korban langsung dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, pada Senin 1 September 2025, Alfi bersama temannya Ari Maswan mandi di tepi Sungai Musi. Saat itu keduanya diduga bermain lomba menahan napas di dalam air hingga akhirnya tenggelam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah terlibat perkelahian dengan adik iparnya. Pertikaian dipicu rasa tidak terima korban karena anaknya diusir saat bermain di rumah pelaku.
Isak tangis keluarga mengiringi kematian Yoga, warga Jalan SH Wardoyo Gang Duren 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang. Pria berusia 25 tahun itu tewas dibunuh adik iparnya, Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Peristiwa berdarah ini bermula saat anak korban diusir ketika bermain di rumah pelaku. Tidak terima, korban mendatangi rumah pelaku dengan membawa senjata tajam. Saat keduanya bertemu, korban sempat menyerang, namun pelaku berhasil menghindar. Korban dan pelaku masih ada hubungan saudara karena kalau ditarik dari sisi keluargaan, pelaku adalah sebagai paman korban sendiri. Dari tadi kita lihat di sama-sama tadi setelah kami tanyakan dari dokter, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ada beberapa luka, yaitu ada 5 luka. Ada yang di siku kiri, siku kanan, di kaki, dan paling membuat paha kanan, luka besar, sangat besar di paha kanan. Pelaku kemudian mengambil pisau dan balik menyerang korban hingga tewas di lokasi dengan beberapa luka tusukan. Polisi telah melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, dan kini masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas PUPR Kota Palembang mengimbau warga untuk mewaspadai titik-titik rawan genangan air seiring masuknya musim hujan. Sebagai langkah antisipasi, tim gerak cepat pengendali banjir juga telah dibentuk untuk meminimalkan potensi genangan di sejumlah kawasan kota. Masyarakat Palembang diimbau mewaspadai titik-titik rawan genangan air saat memasuki musim hujan. Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUPR telah membentuk tim gerak cepat pengendalian banjir yang beranggotakan 500 petugas disebar di berbagai kawasan kota untuk memantau kondisi setiap hari baik saat hujan maupun tidak. Dinas PUPR menegaskan penanganan genangan air tidak bisa hanya mengendalikan infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat yang masih kerap membuang sampah sembarangan. Tapi masih banyak yang harus kita cegah. Jadi jangan hanya mengandalkan infrastruktur, tapi manusianya yang harus diubah, pola pikir dan pola hidup perilakunya. Kalau perilakunya tidak lagi buang sampah sembarangan, tidak lagi limbah dibuang ke saluran, besar pengaruhnya. Saat ini tercatat ada 42 titik rawan genangan di Palembang dan ke depan ditargetkan kota ini bisa mencapai zero genangan air. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, renovasi Stadion Kamboja Palembang dijadwalkan mulai September ini. Pada tahap awal, perbaikan difokuskan pada area tribun penonton. Asosiasi Kota PSSI Palembang bersama Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan renovasi Stadion Kamboja yang akan dimulai September ini. Tahap awal difokuskan pada perbaikan tribun penonton sebelum berlanjut ke lapangan pertandingan. Askot PSSI mendorong penggunaan rumput sintetis di lapangan yang dinilai lebih mudah dirawat sekaligus menjadi terobosan baru karena akan menjadikan Stadion Kamboja sebagai stadion pertama di Palembang dengan rumput buatan. Kalau tadi saya ngomong sama Pak Kadispora ya kita mintanya ini di sintetis ya. Karena sintetis ini perawatannya lebih mudah, itu satu untuk sepak bola ya. Yang kedua, lapangan sintetis belum ada di Palembang. Nah, kalau bisa kan kita lebih gebrakannya di lapangan ini menjadi sintetis. Jadi karena sintetis pertama di Palembang. Jadi niat sepak bola itu lebih banyak yang masuk sini kan. Seperti di Jakarta kan hampir rata-rata kan di Jakarta hampir lapangannya rumput sintetis semua. Proses renovasi diperkirakan berlangsung selama 6 bulan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Setelah mengamankan 63 orang terkait perusakan sejumlah pos polisi di Palembang, termasuk pos Ditlantas Polda Sumsel dan pos kantor DPRD Sumsel, penyidik akhirnya menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang dikumpulkan, mereka terbukti terlibat dalam aksi perusakan.
Sementara dugaan adanya pihak yang mengajak atau menghasut masih terus ditelusuri. Aksi tersebut dilakukan para tersangka usai konvoi sepeda motor setelah balap liar. 52 orang lainnya yang sempat ditangkap dipulangkan dengan memanggil orang tua masing-masing. Dalam operasi yang sama, polisi juga menangkap 2 orang yang ikut balap liar karena terbukti positif mengonsumsi narkoba. Keduanya diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk penanganan lebih lanjut. Kegiatan atau perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan terjadi setelah mereka melakukan balap liar berdasarkan keterangan yang kita ambil dari para tersangka. Setelah balap liar, mereka ikut konvoi dan bersama-sama melakukan pengerusakan di beberapa lokasi yang terjadi di Kota Palembang. Dari yang 11 ini semuanya pelaku tindak pidana di lapangan. Untuk yang menghasut sedang dilakukan penyelidikan. Kini 9 tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aktivitas cuaca global turut mempengaruhi kondisi di Sumatera Selatan. Indeks dipoli mode yang bernilai negatif, suplai uap air dari barat, serta pengaruh gelombang ekuator Rossby mendorong pertumbuhan awan hujan cukup signifikan. Ditambah pola angin yang mendukung, potensi hujan di wilayah ini meningkat dalam beberapa hari ke depan, dengan intensitas mulai dari ringan hingga lebat. Pantauan menunjukkan Kota Palembang dan sejumlah daerah lain di Sumsel berpotensi mengalami hujan berdurasi panjang. Kondisi ini membuat masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat risiko bencana seperti banjir hingga tanah longsor. Beberapa hari ke depan kami memang masih melihat ada potensi hujan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga memang hari hujan di Sumsel akan semakin banyak. Meningkatnya potensi hujan bisa jadi musim hujan ini akan lebih awal. Kalau untuk Kota Palembang saat ini waspada banjir atau genangan dengan di potensi hujan lebat. Sedangkan untuk Sumatera Selatan sendiri kami himbau kewaspadaan untuk bencana hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Potensi banjir longsor yang tinggi di Sumatera Selatan, wilayah Lahat, Pagaralam, Oku Selatan, Muara Enim, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Curah hujan yang masih tinggi meski berada di musim kemarau juga membuka kemungkinan musim hujan tiba lebih awal pada tahun ini. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menetapkan 9 orang sebagai tersangka perusakan pos Ditlantas Polda Sumsel pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari, kepolisian memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Meski dalam kondisi terbatas, layanan di kantor Ditlantas Polda Sumsel tetap diupayakan maksimal untuk masyarakat. Kerugian akibat perusakan masih dihitung, termasuk 1 mobil patroli yang turut dibakar bersama pos tersebut. Selain kantor Ditlantas, sejumlah pos polisi di Palembang dan pos pengamanan DPRD Sumsel juga menjadi sasaran. Aksi itu diduga dilakukan setelah sekelompok geng motor menggelar balap liar. Layanan masih tetap berjalan, ya, meskipun memang ada keterbatasan karena fasilitas ada yang sedikit rusak ya. Namun Polda Sumsel tetap berkomitmen pelayanan harus jalan karena kita melayani masyarakat ya, agar masyarakat ya juga tidak resah dan terpenuhi ya semua kebutuhan yang diharapkan oleh Polri. Demikian ya. Untuk anggota yang mobilnya terbakar, Pak, jadi gimana patrolinya sekarang, Pak? Ya, untuk sementara masih dihitung kerugiannya, nanti itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Dalam penanganan kasus ini, polisi sempat mengamankan 63 orang. Dari jumlah itu, 9 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara 52 lainnya dipulangkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.